Tahu gak, lisan bisa jadi sumber dosa yang paling halus? Seringkali kita tidak sadar, kata-kata yang kita ucapkan justru menjerumuskan kita ke dalam kemarahan dan kesedihan. Tiada hentinya, lisan kita berpotensi menghancurkan, bukan hanya bagi orang lain, tapi juga diri sendiri. Ungkapan yang tidak penuh kesadaran bisa menjadi malaikat bagi yang mendengarnya atau bisa menjadi petaka. Siapa yang bisa menjamin bahwa ucapan kita hari ini tidak akan menyakiti orang lain? Kita harus berani bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjaga lisan kita dengan baikkah? Di masyarakat, wanita seringkali menjadi pendengar yang baikkah, namun tidak jarang juga, mereka terjerumus ke dalam percakapan yang tidak bermanfaat. Terlalu sering berbicara tanpa memperhatikan, bisa jadi kita sudah melakukan dosa tanpa sadar. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungkan dampak dari setiap kata yang terucap? Apakah mereka membawa kebaikan, atau malah menyakiti? Saatnya kita menelaah perilaku kita, mencari tahu sejauh mana lisan kita berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan tetapi pasti, kita perlu menyadari bahwa menjaga lisan adalah bagian dari menjaga iman kita. Setiap detik, lisan kita berbicara, namun seringkali kita tidak sadar akan dampaknya. Banyak orang yang terjerumus dalam perbincangan yang tidak bernilai hanya karena kebiasaan. Kita hidup di era di mana kata-kata bisa disebarluaskan dengan cepat, dan tanpa kita sadari, apa yang kita ucapkan bisa membekas dalam hidup orang lain. Pernahkah kamu merasa menyesal setelah mengucap kata-kata yang menyakitkan tanpa berpikir panjang? Mengingat kembali, mungkin kita memiliki pengalaman seperti itu dan merasakan dampaknya setelahnya. Ruang kosong di hati semakin besar ketika kita sadar, lisan kita bisa jadi sumber luka yang tak terperbaiki. Apakah kita berusaha untuk memperbaiki ucapan kita? Selain itu, ada kalanya kita terjebak dalam gosip dan pembicaraan negatif. Berapa banyak dari kita yang terlibat dalam perbincangan yang menjurus pada aib orang lain? Kita tak pernah tahu, dampak dari kata-kata bisa mengubah pandangan orang tentang seseorang. Ketika kita berbicara tentang orang lain, apakah kita sudah mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang kita bagi? Jika tidak, kita bisa jadi penyebar fitnah secara tidak sadar. Satu kata bisa cukup untuk merusak reputasi seseorang, sementara kita bertindak seolah-olah itu hal sepele. Seberat itukah tanggung jawab kita atas lisan yang tak terjaga? Dosa tak hanya diukur dari apa yang kita lakukan, tetapi juga dari apa yang kita ucapkan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengingatkan kita untuk menjaga ucapan. Berdoa meminta ampunan setelah melukai orang lain merupakan tindakan yang bijak, tetapi mencegahnya dari awal jauh lebih baik. Kesadaran atas lisan bukan sekadar tentang menghindari dosa, tetapi tentang membangun relasi yang positif. Ketika kita memilih kata-kata yang baik dan membangun, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung bagi orang lain. Mengapa harus memilih yang buruk padahal kebaikan ada di ujung lidah kita? Lingkungan juga berperan penting dalam membentuk pola bicara kita. Pepatah mengatakan, siapa yang bergaul dengan ketawa, mudah terpengaruh akan perilakunya. Jika kita kelilingi diri oleh orang-orang yang sering mengeluh atau berbicara buruk, lambat laun kita mungkin akan ikut terbawa. Sangat mungkin kita menjadi orang yang sama dan tidak menyadari perubahan itu. Ini adalah kesadaran penting yang harus kita tanamkan. Kita perlu mengingat bahwa bukan hanya tindakan, tetapi kata-kata kita juga akan dipertanggungjawabkan kelak. Apakah kita siap memperbaiki apa yang telah kita ucapkan selama ini? Seringkali merasa lelah mendengar keluhan dari orang lain. Pertanyaan ini mungkin menggugah kita untuk introspeksi. Sebagian orang merasa tertekan mendengar cerita yang penuh keluhan, dan seringkali,
kita pun tak sadar berkontribusi dalam perbincangan yang menjatuhkan. Kekuatan lisan harus dipergunakan untuk membangun, bukan malah menambah beban. Ketika kita berbagi pengalaman, apakah kita sudah berupaya menyaring setiap kata? Ataukah kita hanya sekadar melepas beban di hati, tanpa memikirkan dampaknya bagi yang mendengar? Menjaga lisan bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan dalam komunitas kita. Seringkali kita merasa lelah dan berbagi cerita dengan teman, namun berapa banyak dari kita yang sadar bahwa itu bisa menjadi titik awal dosa? Seorang mahasiswa seringkali mengeluh tentang tugas yang menumpuk, namun saat dia mulai berbicara dalam nada menyindir dosen, dia sudah melangkah menuju tempat yang salah, melukai reputasi yang seharusnya dijaga dengan baik. Aktivitas perkuliahan yang seharusnya menjadi pengalaman positif, justru bisa berubah menjadi keluhan yang mendalam. Rasa lelah membuat kita terlupa bahwa lisan ini memiliki konsekuensi. Ketika dia terus melanjutkan, bukan hanya dia yang merasa terbebani, tetapi energi negatif itu menyebar ke seluruh kelompok. Keterikatan dengan sudut pandang yang keliru bisa membuat satu kelompok merasa pesimis dan terus terperangkap dalam perbincangan yang merugikan. Coba lihat seorang ibu rumah tangga yang tertekan, lelah mengurus keluarga, dan tiba-tiba meluapkan emosinya di meja makan. Kata-kata yang terlontar dalam keadaan marah bisa melukai anak-anaknya. Dalam sekejap, dia bisa saja telah merusak momen indah hanya dengan beberapa kalimat yang kurang dipikirkan. Lisan yang seharusnya bisa membawa kebaikan, malah berbalik menciptakan keretakan hubungan. Dalam situasi lain, kita bisa menyaksikan seorang dokter di ruang tunggu, tenang melayani pasien yang marah. Sembari menahan rasa frustrasi, dia berhasil menjaga kata-katanya agar tak menyakiti perasaan pasien yang tengah gelisah. Tentu kita pernah mendengar kisah seseorang yang cuma bercanda tentang orang lain. Dalam realita, kata-kata cuma bercanda ini seringkali mengajarkan kita bahwa sesuatu yang disebut lelucon bisa jadi mengandung aib atau luka bagi yang menjadi objeknya. Teman yang mendengar pun akan merasa tidak nyaman, namun kadang terjebak dalam situasi tersebut. Apakah kita sudah cukup bijaksana dalam memilih kata saat berinteraksi? Menghindari hal-hal yang bisa menjurus pada perpecahan adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kesadaran ini penting dalam lingkungan sosial kita, apalagi di dalam komunitas. Ketika kita mengangkat tema ini dalam sebuah diskusi, tak ada salahnya kita belajar dari pengalaman orang lain. Contoh kecil yang nyata dapat memberikan pencerahan baru bagi kita semua. Satu langkah kecil yang kita ambil bisa jadi awal yang baik untuk mendorong lingkungan berbicara yang lebih sehat. Menariknya, saat kita menyaksikan tayangan berita, seringkali tersaji berita dari lisan yang giat menuntut perhatian. Proses liputan seringkali mengedepankan komentar dari para ahli, namun satu kata yang tidak tepat bisa menyalahi fakta yang lebih besar. Dalam konteks ini, kata-kata akan sangat berpengaruh. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari situasi-situasi ini. Disinilah peran lisan yang harus kita jaga dengan baik agar tidak menyebarkan informasi yang merugikan. Maka dari itu, perlu kita selalu mengingat, menjaga lisan berarti melindungi diri dan orang lain dari kata-kata menyesatkan. Dengan setiap kata yang kita pilih, kita bisa ikut menjadi pendorong untuk mengedukasi masyarakat, bukan malah menghancurkan. Saatnya untuk mengalihkan fokus kita. Membuka mata dan hati untuk memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Menyadari bahwa tindakan kecil kita, apalagi mengenai lisan, bisa membawa dampak besar. Jika kita tidak memulai dari diri sendiri, lantas siapa lagi? Kunci perbaikan bukan terletak pada orang lain, tetapi pada kontrol diri kita. Dengan niat,
kita bisa menjauh dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Setiap percakapan yang kita pilih, bisa jadi jalan menuju kebaikan atau malapetaka. Mengubah perspektif ini menjadi lebih positif adalah pilihan yang selalu ada. Bayangkan jika kita mulai mengucapkan kata-kata yang membangun, berapa banyak kebaikan yang bisa tersebar? Satu pujian yang tulus bisa jadi awal dari perubahan yang diinginkan, membuat suasana hati menjadi lebih cerah. Ketika kita melatih diri untuk berbicara dengan baik, secara perlahan kita pun akan merasakan dampak positif dalam hubungan kita dengan orang lain. Energi positif yang tersalurkan dari lisan mampu menumbuhkan harapan baru. Mari kita mulai mengatur pola pikir dan kebiasaan dari sekarang. Ini adalah saat bagi kita untuk merefleksikan penggunaan kata sehari-hari. Mencoba untuk tidak hanya berbicara, tetapi mendengarkan, bisa jadi langkah awal perbaikan. Kita bisa bertanya pada diri, sudahkah kata-kata kita membawa manfaat bagi sesama, keluarga, teman, dan rekan kerja? Mereka semua adalah bagian dari perjalanan kita. Pemilihan kata yang tepat bisa berperan besar dalam mempererat hubungan di antara kita. Kita perlu berkomitmen untuk memahami dan merangkul orang-orang di sekitar kita, agar jalinan komunikasi menjadi lebih konstruktif. Namun, tidak hanya itu, tindakan nyata juga diperlukan. Harapan ini bukan sekadar mimpi, tetapi bisa menjadi kenyataan, jika kita mau mulai kini juga. Saat lisan kita dipenuhi dengan niat baik, tak ada lagi ruang untuk kebencian atau penyesalan. Ketika kita berdiri di ambang perubahan, mari kita tengok lagi bagaimana lisan ini bisa jadi pendorong untuk berkarya. Rasakan setiap momen yang tercipta dari komunikasi yang baik dan tulus, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar kita. Temukan kekuatan dalam perkataanmu sendiri, dan gunakanlah itu untuk membuat dunia di sekelilingmu menjadi lebih baik. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Saatnya kita untuk bangkit. Lisan adalah senjata yang bisa membangun, namun bisa pula menghancurkan. Pilihan ada di tangan kita. Dengan penuh kesadaran, jadilah sosok yang membangun dengan kata-kata yang kita ucapkan. Jadikan ucapanmu sebuah puisi, bukan sekadar kalimat tanpa arti. Dalam setiap perbincangan, ingatlah bahwa kamu menjadi penggerak untuk kebaikan. Ini adalah momenmu untuk bersinar. Tunjukkan bahwa lisan bisa jadi cahaya bagi yang lain. Bukan hanya soal berbagi motivasi, tetapi soal berkontribusi dalam menjadikan masyarakat kita lebih baik. Ketika kita tajam dalam berpikir dan berbicara, insya Allah, kita membawa dampak yang positif. Tak ada yang lebih berharga daripada kata-kata yang menyentuh jiwa. Setiap ucapan adalah cermin dari hati kita. Mari kita jaga lisan, adalah tugas kita untuk berefleksi dan terus berkarya. Tinggalkan segala bentuk ucapan yang merugikan dan mari kita ciptakan lingkungan yang saling mendukung. Kesadaran ini adalah kunci untuk transformasi pribadi serta kolektif. Saat kamu mulai berkata positif, kamu tak hanya menginspirasi dirimu tapi juga orang lain. Mulailah hari ini, jaga lisanmu. Kembali lagi, ingatlah bahwa setiap kata adalah kekuatan yang bisa menggerakkan hati. Gunakan kekuatan itu sebaik-baiknya. Bangkitlah dan buat perbedaan yang berarti.